Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, setelah kita membahas babul muamalah, bab yang berkaitan dengan muamalah, berkomunikasi dengan sesama, dari masalah jual beli, utang piutang, gadai menggadai, sewa menyewa, hadiah, sampai kita terakhir membahas tentang masalah wakaf. Ya, dan kita juga pernah bahas perbedaan antara wakaf, sedekah, hadiah, nafkah, dan lain sebagainya. Karena sudah semuanya kita bahas, maka kita akan masuk ke pembahasan yang baru, dan ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih, yaitu pembahasan kitabun nikah, bab permasalahan di dalam pernikahan. Nah, ini kalau dulu santri ya, ketika santri sudah membahas bab nikah, kata guru babun nikah, bab masalah pernikahan, santri itu semangat mendengarnya, belajarnya. Nah, kenapa? Karena menikah, padahal belum juga menikah. Nah, ala kulli hal ya, pernikahan. Ada orang yang mengatakan, ini istilah kita saja, berbeda antara nikah dengan kawin. Nah, karena kalau nikah itu biasanya dipakai untuk kita orang Islam dan mempunyai 5 rukun. 5 rukun, yakni ada suami, ada istri, ada wali sang perempuan tadi, kemudian saksi 2 orang laki-laki yang adil, dan yang kelima ijab kabul. Apabila 5 ini sudah masuk, maka itu disebut pernikahan. Ada suami, ada istri, ya. Kemudian ada wali sang perempuan, ini orang tua dari pihak perempuan atau walinya. Kemudian ada saksi 2 orang laki-laki yang adil, kemudian ijab kabul. Kalau 5 ini ada, lalu terlaksana pernikahan, maka nikahnya itu adalah sah di dalam pandangan kacamata agama kita, Islam. Tetapi apabila tidak memenuhi rukun yang 5 tadi, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini ya, pernikahannya tidak sah. Inilah yang dipakai di Indonesia, 5 rukun ini, maka dikatakan sah. Kalau madhab yang lain itu ada yang mewajibkan memasukkan rukun yang 5, maksudnya rukun itu kecuali ada
ada satu yang tidak mewajibkan, seperti maksudnya tidak mewajibkan adanya rukun wali. Nah ini yang sering dipakai sama penghulu-penghulu PNS, bukan pegawai negeri sipil, tapi PNS itu penghulu nikah siri. Penghulu nikah siri di Balikpapan sering itu. Ada seorang perempuan janda umpama kepingin menikah karena dia perantauan, dia pendatang di Balikpapan. Kemudian ada seorang laki-laki yang kepingin dengan dia, entah laki-laki itu bujangan alias sudah punya istri atau mungkin sudah punya istri tapi kepingin nikah siri. Datanglah ke penghulu yang PNS ini, penghulu nikah siri, penghulu liar bahasa kitanya, minta dinikahkan. Mana walinya? Nggak ada katanya, di Jawa. Sudah nggak apa-apa, ikut mazhab Hanafi aja katanya. Maka yang jadi walinya itu penghulunya langsung cari saksi 2 orang, yang saksinya ini pun juga kada sembahyang, bertato-tato lagi. Jadi saksi sah katanya, selesai. Apa ini? Kita mazhab Syafi'i dasar. Kenapa? Karena kekurangan wali tadi. Tapi karena bisa diakal-akalin ya, masuk aja Hanafi aja, wali nggak perlu katanya. Apa yang terjadi? Sudah terjadilah pernikahan. Kalau sudah begini nanti ternyata umpama perempuannya belum dicerai dengan suaminya yang di Jawa umpama, atau yang di Sulawesi atau yang di Banjar, ribut tuh kelahian. Kenapa belum dicerai? Kok bisa dinikahkan? Jadinya zina hukumnya. Atau sebaliknya, tapi ini jarang terjadi. Ada walinya, saksinya nggak ada. Ada walinya, saksinya nggak ada. Tapi ini jarang terjadi di Balikpapan. Yang ada tuh sering adalah walinya nggak ada. Nah, kalau sebaliknya walinya ada, saksinya nggak ada, kayaknya belum pernah terjadi di Balikpapan. Bapaknya ada, anak menikahkan anaknya dengan orang lain, dengan laki-laki. Nah, kalau saksinya nggak ada, nggak bisa. Kata bapaknya, aku punya putri, aku nikahkan dengan kamu. Kata si laki-lakinya, saya terima. Tapi saksi nggak ada, nggak sah dalam mazhab kita. Tapi pendapat yang lain mengatakan, ya seperti kalau tidak salah dalam mazhabnya Imam Malik, sah katanya. Tidak diwajibkan punya saksi, cuma wali. Namun kasus yang seperti ini jarang, bukan jarang, kayaknya belum pernah saya dapatin masalah ini. Tapi kalau walinya nggak ada, banyak sekali itu minta dinikahkan perempuan tadi. Ini kasus terjadi sering di Balikpapan. Bukan hanya di Balikpapan sih, hampir di setiap kota ada kasus seperti itu. Seorang laki-laki yang ya dianggap tokoh masyarakat atau apa begitu, berani-berani menikahkan seorang perempuan yang saat itu bisa dikatakan walinya nggak ada. Nah ini, itu yang disebut namanya janda sengketa itu. Ya, janda sengketa, bukan hanya tanah yang sengketa, bukan hanya pilkada yang sengketa, sampai masalah pernikahan pun juga ada. Ini disebut janda sengketa. Nah, itu. Ala kulli hal, itu disebut nikah, ya. Tapi kalau disebut kawin, kawin ya, maka biasanya dipakaikan istilah kita itu kepada siapapun juga. Kalau tidak mempunyai syarat tadi ini yang disebut kawin. Orang Islam disebut kawin, non Muslim juga orang yang bukan orang Islam mengadakan dia perkawinan katanya. Jadi kawin itu bisa dikatakan kepada umum. Binatang juga kita bilang, ayam lagi kawin katanya, anjing lagi kawin katanya, burung lagi kawin umpama. Ya, jadi seperti itu ya.
Ala kulli hal. Jadi kalimat nikah itu lebih apa ya? Lebih spesifik lagi di dalam istilah kita ya. Definisi nikah itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan. Jadi punya akad mesti. Saya nikahkan fulanah binti fulan. Gitu ya, ada akad yang menghalalkan pergaulan. Nah, dengan akad tadi maka pergaulan akhirnya menjadi halal. Itu tugas pengulu berat sekali, menghalalkan haram. Padahal kan kalau haram tidak boleh dihalalkan, tapi tugasnya pengulu menghalalkan yang haram. Yang kemarin haram sekarang menjadi halal. Bagaimana cara supaya halal tadi? Ada akadnya. Nah, halal di dalam masalah apa? Pergaulan. Artinya hubungan badan. Sebelumnya tidak boleh pegangan, tidak boleh bersentuhan, sekarang halal. Sebelum tidak boleh melakukan hubungan badan, tapi setelah akdun nikah maka halal hubungan badan tadi. Nah, tapi juga ada ikatannya dan membatasi hak dan kewajiban. Nah, di dalam pernikahan itu suami istri ada hak dan kewajiban suami, dan juga ada hak kewajiban seorang istri. Haknya seorang suami terhadap istrinya apa? Jadi setelah suami mengatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin, dengan mahar tersebut tunai, maka suami ada hak dari sang istri. Apa hak suami? Yaitu salah satunya sang suami boleh menuntut untuk melakukan hubungan badan. Dan itu salah satu hak dari suami adalah dia boleh untuk untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dan apabila sang suami menuntut itu haknya tadi, salah satu yang kita sebutkan tadi ya, lalu sang istri menolaknya tanpa ada udzur syar'i, maka sang istri itu berdosa. Maka disebutkan di dalam hadis, walaupun seorang istri itu masih berada di dapurnya, ketika suaminya meminta hak itu, maka sang istri meninggalkan pekerjaannya dan layanilah suaminya. Nah, itu salah satu hak yang boleh sang suami meminta kepada istrinya. Nah, itu ya, itu haknya. Hak suami salah satu contohnya. Kalau sang istri tidak memberikan hak suami dari dirinya, maka sang istri itu dilaknat. Kalau dia menolak ajakan suaminya di malam hari, maka sang istri itu didoakan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kalau dia mati dengan kondisi seperti itu dan suaminya tidak meridainya, maka neraka yang akan menantinya. Kalau sang istri itu diajak suaminya di siang hari, tapi sang istri menolaknya tanpa ada udzur syar'i, maka si perempuan itu, si istri itu dilaknat sampai di sore hari. Nah, jadi seperti itu tuh. La ilaha illallah itu salah satu hak suami terhadap hak suami yang boleh dia minta dari sang istri. Kemudian kewajiban suami apa? Itu kan hak suami. Nah, sekarang kewajiban suami yang dia mesti tunaikan kepada istrinya. Apa itu? Yaitu memberikan nafkah yang halal. Suami wajib mencari nafkah, mencari harta untuk menafkahi istrinya. Apabila sang suami itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka suami ini adalah termasuk suami yang zalim.
Tidak ada suami durhaka, yang ada istri yang durhaka. Suami bukan durhaka, tapi zalim. Ya, dia tidak memberikan nafkah kepada sang istri, tidak memberikan makan minuman yang halal atau tidak mencukupi, padahal banyak berlimpah hartanya. Tidak boleh, haram. Suami makan ayam, makan bebek, apa suaminya, istrinya di rumah dikasih makan ikan asin aja melulu, dikasih telur aja melulu, haram hukumnya. Haram seperti itu. Kenapa? Karena dia telah menahan hak istri tadi. Kewajiban seorang suami dia tidak penuhi. Itu ya. Apalagi melindungi istrinya. Itu kewajiban suami, melindungi istrinya dari apa? Dari sesuatu yang bisa menghinakan sang istri, baik masalah dunia apalagi masalah akhirat. Masalah dunia umpama ada orang yang mengganggu istrinya, istilah orang zaman kita ini apa ya, orang ketiga lah apa, itu sang suami wajib mencegah itu. Ya, apalagi kemudian ada menjaga kehormatannya, kemudian menjaga badannya, seperti menjaga kesehatan sang istri, memberikan dia tempat tinggal yang layak. Itu kewajiban suami. Kalau umpama ada suami ada uang tapi istrinya diberikan rumah yang tidak layak, padahal duitnya banyak, zalim suami. Ya, sandang pangan papan terpenuhi sesuai dengan kemampuan suami. Nah, seperti itu. Kalau sang suami tadi tidak memenuhi sandang pangan papan sang istri, padahal dia mampu atau memenuhi tidak sesuai dengan kemampuannya, maka suami ini telah melalaikan kewajiban dia sebagai seorang suami. Atau sang suami ini tidak memperlakukan istrinya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Istilah kita apa ya, bahasa kitanya KDRT. Memukul istrinya, menampar istrinya. Ini enggak boleh ini. Kewajiban seorang suami terhadap istri adalah dia muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan baik. Ya, menyayangi istrinya, mencintai istrinya, ya, dan seterusnya. Atau mungkin sang suami ini tidak menggauli istrinya. Makanya disebutkan dalam buku pernikahan itu kan, apabila sang suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut. Ya, nafkahnya terbagi dua, nafkah zahir, nafkah batin. Lalu sang istri mengadukan perihalnya kepada pengadilan agama. Ini kalau pengadilan agama namanya departemen, kalau bahasa bahariah namanya departemen kegelisahan. Ya, karena pengadilan agama itu cuma kegelisahan aja di situ, orang bercerai lah, masalah harta warisan lah di situ. Kegelisahan, pokoknya gelisah aja. Tapi kalau KUA itu namanya departemen kenikmatan, karena nikmat saja di situ. Tersenyum aja orang banyak. Tapi kalau di pengadilan merangut aja muka. Kalau di kantor KUA biasanya senyum saja orang. La ilaha illallah. Tidak menggauli istrinya tidak ridha, haram hukumnya. Dan kalau seandainya dia mengadukan perihalnya itu kepada pengadilan, lalu sang istri tadi menuntut haknya tapi suami tidak mau juga, boleh. Maka bahasa katanya khulu'. Jadi sang istri boleh menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena sang suami tidak memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami. Itu kewajiban masing-masing. Ya, itu kewajiban dan hak dan kewajiban suami. Sebaliknya lagi, kewajiban dan seorang istri. Kalau kewajiban seorang istri apa? Melayani suaminya dengan baik. Salah satunya kita sebutkan tadi apa ya? Dia
melayani kebutuhan biologis suaminya. Apabila dia tidak ada udzur syar'i, wajib melayani tadi. Nah, kalau seandainya sang istri tadi sakit, dia tidak wajib. Sang suaminya paham-paham, ya, sakit umpama. Sang suami harus paham, jangan dipaksa istrinya. Atau lagi haid, tidak boleh. Tidak boleh dia melakukan hubungan dengan sang istri. Tapi suami ini terkadang mungkin voltasenya terlalu tinggi atau apa, cc-nya terlalu tinggi. Maka paham-paham istri tadi. Apabila sang suami itu meminta haknya, yakni minta dilayani kepada istrinya itu lagi haid umpama, maka tidak bisa melakukan hubungan badan, alias tidak bisa melakukan sampai seperti halnya jari masuk ke cincin. Tapi selain itu boleh. Sang istri paham-paham aja gimana caranya supaya dia menenangkan kebutuhan biologis suami tadi. Kalau tidak bisa masuk yang di bawah, ya, maka sang istri bisa melakukan dengan tangannya kepada suaminya. Halal hukumnya. Ya, bahasa kitanya apa ya? Apa itu? Masturbasi atau onan itu istilahnya itu. Halal hukumnya sang istri melakukan itu terhadap suaminya. Tidak berdosa, halal. Tapi kalau seorang laki-laki melakukan dengan tangannya sendiri, ya, yang bujang-bujang melakukan itu dengan tangannya sendiri, dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya haram. Tapi kalau seandainya dia melakukan itu dengan tangan istrinya, tidak apa-apa. Jadi kalau dia dengan tangan sendiri, mazhab Syafi'i hukumnya haram. Tapi kalau mazhab yang lain seperti Imam Ahmad itu mengatakan boleh, atau Hanafi, kalau sampai dia tidak melakukan itu takut terjadi perzinahan atau melakukan yang haram, maka para ulama di kalangan Hanafi atau Hambali membolehkan. Ini pernah tentara polisi nanya, ya, bagaimana Pak, kita di lokasi ditugaskan terkadang sampai 6 bulan, 7 bulan, ada yang setahun. Gimana kita ini? Kalau zaman dulu, zaman Nabi itu ada namanya zaman bahari, ya. Tapi sekarang diharamkan nikah mut'ah itu. Yang sekarang sampai dipakai bubuhan syiah, nikahin kontrak bahasa kitanya. Sekarang nggak boleh. Bagaimana Pak kita itu katanya? Jadi kalau sudah kondisi seperti itu, ya sudah, bertaklid kepada Imam Ahmad atau Hanafi yang membolehkan melakukan dengan tangan sendiri. Tapi sangat tidak baik gitu, ya, sangat tidak baik di dalam psikologi seksual. Walaupun itu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau keterusan seperti itu membahayakan psikologi seksualnya seorang laki-laki tadi. Nah, jadi kalau seandainya seorang istri dalam kondisi dia haid, suaminya meminta haknya tadi, maka paham-pahamlah istri tadi, yakni melakukan itu dengan tangannya untuk tangan sang istri kepada suaminya, sampai sang suami itu merasa tenang. Karena kalau tidak dikeluarkan uring-uringan ke suami. Dan memang laki-laki ini kalau sudah masalah itu repot ditahan, ya, repot ditahan. Ala kulli hal. Nah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu dia bisa bertahan sampai 3 atau 4 bulan, dia aman aja. Tapi lewat daripada itu bahaya juga perempuan. Ada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah jalan-jalan di malam hari. Kemudian ngontrol kota Madinah. Lalu beliau mendengar seorang perempuan mendendangkan kerinduannya kepada suaminya. Ada seorang perempuan berdendang lah bahasanya, ya, bernyanyi lah hafal mendengar Sayyidina Umar. Dan perempuan ini suaminya lagi ditugaskan perang. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Siti Hafsah, anak beliau. Kata Sayyidina Umar, kira-kira perempuan itu bisa bertahan di dalam biologis itu berapa lama?
Kata Siti Hafsah 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan. Itu perempuan itu. Lewat daripada itu kalau dia tidak punya iman bahaya. Itu yang istilah kita jablay itu ya. Jablay itu bahaya itu. Nah, tapi kalau dia punya iman masih bertahan itu. Nah, pada umumnya perempuan bisa bertahan 3 atau 4 bulan. Nah, setelah itu Sayyidina Umar apabila beliau menugaskan pasukan perang, maka beliau menugaskan kurang daripada itu. Bahasa kita paling lama 3 bulan, pulang ganti tugas, ganti tentara untuk menjaga perbatasan dan sebagainya. Kalau beliau mengirim pasukan perang, nah, ya 3 bulan saja kembali. Nah, kalau kita di Indonesia berapa bulan? 6 bulan. Kasihan ya, tentara tadi isinya kasihan, suaminya kan kasihan juga. Nah, apa saja kalau yang di perusahaan tuh, nah perusahaan apa tuh? Berapa lama biasanya? 2 minggu ya, sedang itu. Kalau 2 minggu ya, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Bahkan ada kemarin saya umrah nih ya, umrah. Pas pulang itu, saya pulang, bukan ya, pas saya mengantar jamaah saya dari Bandara Madinah, saya ketemu dengan orang Indonesia. Saya tanya, mau kemana Pak? Pulang katanya. Kok begini? Enggak beli air zam-zam kata saya. Saya ini TKI katanya. Oh di mana? Daerah Riyadh kan daerah mana gitu ya? Kok kesini? Biasa. Saya mau ziarah ke Nabi dulu katanya. Sekarang mau pulang. Saya bilang pakai visa apa? Makanya pakai visa umal, pakai visa pekerja. Kan visa itu banyak ya. Ada visa umrah, visa haji, visa furoda, visa saksiyah, visa ziarah. Banyak visa itu. Visa umal katanya. Loh, iya kan? Iya. Jadi visa umal ini boleh dipakai bolak-balik Indonesia ke Saudi. Cuman katanya saya 3 bulan sekali harus pulang. 3 bulan sekali harus pulang. Nanti pulang ya mungkin sebulan 2 bulan kembali lagi. Dan visa umal ini bisa berlaku kurang lebih selama setahun. Jadi tidak perlu pakai iqamah, tidak perlu pakai KTP sementara. Kalau pakai iqamah mahal. Ya bisa hampir mungkin sekarang bisa ratusan juta itu iqamah tadi. Tapi kalau visa umal ini ya bisa bolak-balik. Ini saya kemarin berangkat umrah itu pakai visa saksiyah, pakai visa khusus ya. Jadi itu bisa dipakai selama setahun. Jadi kalau saya bolak-balik Mekah Indonesia Saudi Indonesia, tidak perlu beli visa umrah, itu aja ditunjukkan. Yang penting ada tiket berangkat, ada tiket pulang. Berhaji pun saya pakai visa itu. Nah ini visa mahal itu visanya, 10 juta kalau nggak salah harganya itu. Kemudian juga biometriknya itu kemarin berapa, 4 juta atau berapa itu kemarin. Jadi hampir total 15 jutaan habis itu. Nah ini yang dipakai sama bos-bos travel tuh. Bos-bos travel mereka bolak-balik pakai itu aja. Kalau beli visa umrah terus dapat ya sebulan mungkin bisa 2 kali keberangkatan dan sebagainya. Tapi kalau pakai visa itu bolak-balik aman saja. Setahun mau berapa kali bolak-balik, sebulan mau 3 kali, 4 kali, enggak apa-apa. Nah, dengan visa itu tadi. Nah, jadi ala kulli hal si TKI ini 3 bulan sekali pulang. Bagus seperti itu. Nah, jadi itulah kebutuhan biologis sang perempuan berbeda dengan laki-laki. Laki-laki ini 3 hari aja bingung dia, apalagi pengantin baru. Kalau pengantin baru setiap hari, kalau di atas 40-an tuh seminggu itu bisa berapa kali gitu kan ya. Makanya kata dokter-dokter non psikologis di dalam masalah seksual itu, berhubungan badan itu paling bagus artinya standar lah 3 kali dalam seminggu. Tapi kalau sudah di atas 40-50 itu ya seminggu sekali ya nggak boleh hal sudah ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Ini adalah hak sang seorang istri. Dia boleh menuntut bahwa dia perlu kepada suaminya perlu diberikan nafkah batin dan sebagainya. Nah, jadi kewajiban istri maksud saya tadi ya, wajib itu dia melayani suaminya. Masalah hubungan, masalah ranjang dulu. Apalagi melayani suaminya, maksudnya menjaga harta suaminya.
Nah, tidak boleh dia seorang istri itu mengambil atau menggunakan harta suaminya sembarangan, tidak boleh. Nah, apalagi menjaga kehormatan suaminya, itu hak istri, kewajiban seorang istri maksudnya. Menjaga kehormatan suaminya. Sampai-sampai Nabi itu melarang seseorang menceritakan tentang hubungan ranjang kepada orang lain, baik suami atau istri. Kadang laki-laki ini berpandit lawan temannya, tadi malam melakukan ini melakukan itu, atau istri berpandit dengan temannya melakukan ini dengan melakukan itu kepada suaminya dengan teman-temannya. Oh, nggak boleh. Itu masalah ranjang, masalah rahasia rumah tangga, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Nah, itu ya, itu hak seorang kewajiban seorang istri tadi. Banyak ya. Intinya kewajiban seorang suami ada, kewajiban seorang istri ada. Hak juga suami ada, hak seorang istri ada, dan itu yang kita sebutkan bolak-balik saja begitu ya. Nah ya, kalau hak seorang istri tadi itu nafkah zahir, nafkah batin, dia boleh menuntut, dia sandang pangan papan yang sesuai dengan kemampuan seorang suami tadi. Nah, pokoknya timbal balik saja. Baik, kita ulanginya definisinya. Akad nikah tadi ya, yang menghalalkan. Setelah akad maka ada yang menghalalkan pergaulan, yang tadi haram menjadi halal, dan membatasi hak dan kewajiban. Ada haknya, ada kewajibannya, masing-masing punya itu. Kewajiban, hak dan kewajiban seorang suami, hak dan kewajiban seorang istri, mesti semuanya paham itu. Dan banyak sekali perceraian terjadi karena masing-masing di antara keduanya ini suami istri tidak memahami hak kewajiban masing-masing. Tidak memahami, tidak mengerti, dan tidak melakukan hak kewajiban masing-masing. Terjadilah bahasa kitanya ya KDRT dan lain sebagainya dan seterusnya. Kalau terjadi perceraian, maka yang paling besar mendapatkan dampak itu adalah anak. Apabila dia punya anak yang punya dampak itu, dampak yang negatif itu kepada sang anak tadi. Nah ya, dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni suami istri tadi. Nah, dengan adanya akad tadi, maka mereka saling tolong menolong, bukan hanya di dunia tapi sampai ke negeri akhirat. Suami menolong istrinya supaya jangan tercebur dalam kemaksiatan. Istri juga begitu, menolong suaminya jangan sampai tercebur ke dalam kemaksiatan. Ya, itu lagunya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu, yang apa itu, Bidadari Surga itu. Apa lagunya? Bila na 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 na. Nah itu dia. Artinya istrinya ini bisa menundukkan syahwatnya seorang suami tadi. Nah, istri itu secara tidak langsung menolong suaminya dengan melakukan itu supaya suaminya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Begitu juga sang suami, dia sebagai suami maka dia menjaga istrinya. Ketika dijaga oleh suami, ya istri tadi dijaga oleh suaminya, maka suami ini secara tidak langsung atau tidak langsung maksudnya dia telah menolong istrinya supaya jangan jatuh di dalam perbuatan yang haram. Baik, dalil dalam Al-Quran tentang pernikahan ini, surah An-Nisa ayat 3, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, nikahi. Nah ya, kita laki-laki menikahi. Nah, jadi kita yang meminta kepada keluarga perempuan untuk kita menikahi perempuan tersebut. Sedangkan perempuan menunggu aja. Menunggu. Kita yang menawar, perempuan itu yang bahasa kitanya yang
jadi atau tidak jadinya di tangan seorang perempuan dan keluarganya. Nikahilah wahai laki-laki perempuan-perempuan itu yang engkau sukai. Nah, kalau yang sudah mataba lakum, ya tergantung selera. Tergantung selera. Kata laki-laki aku senang lamak mungkal katanya. Nah, lamak mungkal ada laki-laki yang kata lamak mungkal itu ada. Siti Robi, itunya kurangnya lama, ada kan lagunya itu. Nah, ada yang suka dengan saya ketujuh nang lamak katanya, ada nang kurus, ada juga macam-macam Ada yang suka, aku suka yang hitam katanya, ada yang suka yang putih, ada yang suka sawo matang, ada yang suka sawo kematangan, ada juga macam-macam ada. Terserah selera kita masing-masing. Mau rambut pendek, mau rambut panjang, ikal ini itu terserah. Kata Allah, minan nisa ma taba lakum minan nisa, yang kau sukai. Masna, 2 kah, 3 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau enggak kuat, yang 2, 3 dan 4, maka pilih satu saja. Ada ustadznya, ya bahasa kitanya ustadz lah ya. Dia ini menafsirkan ayat ini, katanya gini, Allah menyuruh kepada kita laki-laki itu menikah itu 2, nggak ada 1 katanya. Kok begitu? Coba lihatin dalam Al-Quran, nikahilah perempuan yang kau sukai 2, disuruh 2 nikah. Kalau 3 sekalian. Kalau sekalian 4, nah baru alternatifnya 1. Kalau nggak mampu 2, 3 dan 4 baru 1. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikah cuma 1, itu menyalahi daripada ayat Al-Quran. Karena Allah menyuruh 2 dulu katanya. Nah ini pemikiran ada ustaz seperti itu. Ini tidak salah juga karena dia memahami Allah menyuruh 2 langsung. Ya 2 kan langsung, 3 kan langsung 4. Kalau nggak mampu baru 1. Nah, tapi itu pemahaman dia. Umumnya kita 1 dulu. Kalau kuat kayak 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya masalahnya. Nah, kalau orang Syiahnya memahami hadis ini, memahami ayat ini, dia boleh menikah sampai 18. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan di antara kalian yang kalian sukai, masna. Kalau kita katakan 2. Kalau dia menafsirkan bukan itu, tapi 2. Jadi masna itu katanya 2 dan 2. Berarti berapa itu? 4? Enggak, 2 bukan 22. Kebanyakan. 2. Masna katanya ini 2, ini 2. Bahasa katanya 2 di Balikpapan, 2 di Jawa. Nah, 2 katanya. Berapa sudah itu? 4. Kemudian wasulasa, orang Syiah jangan diturutin. Sulasa, bukan salasah, bukan 3, tapi sulasa 3. Berapa itu 3? 6. Ya. 6 tambah 4 berapa tadi sudah? Berapa? 6 tambah 4 10. Ruba'a bukan 4 tapi rubah 4. Berapa totalnya? 18 ya? Nah itu dia. Orang Syiah nang kacau itu. Jangan diturutin nih. Makanya ada orang pergi ke umrah atau haji gitu ya. Di belakang nih ini orang Syiah nih. Orang Syiah itu kan surbannya besar tapi udah pakai kopiah, sininya botak nih. Jadi gampang melihat orang Syiah itu. Gampang kalau kita berangkat haji, berangkat umrah. Orang Syiah itu gampang. Jubahnya beda, surbannya beda. Syiah gampang sekali ngelihatnya, itu perempuannya ke laki-lakinya. Apalagi kalau musim haji. Kalau musim haji kita ngelihat mobil bisnya itu nggak ada atapnya, nggak ada atap, itu Syiah itu. Ya, orang Syiah. Jadi kalau mobil bisnya nggak ada atapnya, yang ada atap cuma supirnya aja. Itu Syiah itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau orang bahagia atau berumrah itu tidak boleh tertutup dia punya kepala. Jadi saya bilang kalau begitu bagaimana dia masuk ke masjid itu? Masjid Haram kan sebelum masuk ke Ka'bah itu melewati atap nih kayak begini.
paham juga bubuhannya itu. Itu Syiah gampang ngelihatnya. Nah, kemudian apa lagi? Yang sering ke Khandaq, yang masih 7 tuh, kalau dia sering turun ke situ itu biasanya orang Syiah. Orang kita ada teman jarang. Nah, jadi yang sering turun ke Khandaq Masjid 7 di Madinah itu bubuhan Syiah itu. Nah, jadi ada itu orang ya, orang Syiah pakai jubah hitam apa itu. Di belakangnya istrinya perempuan banyak. Jadi ditanya siapa itu, kata orang. Oh, itu istri-istriku semua katanya. Banyak istrinya berjulur di belakang. Sampai berapa orang? Nah, itu orang Syiah sampai 18. Dulu tahun berapa pernah tuh berdebat tuh orang ahli sunnah dengan Syiah di orang sesama Indonesia. Nah, mereka mengatakan Syiah itu boleh menikah sampai 18. Dalilnya situ tuh. Masna 2 dan 2 4. Tsulatsa 3 dan 3 6. 6 tambah 4 10. Ruba'a 4 18. Jadi boleh 18 orang. Nah, itu jangan boleh terpakai ya. Tidak boleh terpakai seperti itu. Baik, mungkin seperti itu dulu bab pernikahan. Nanti kita sambung lagi. Terus banyak ya, banyak ini kasus-kasus dalam pernikahan, masalah-masalah pernikahan. Dari nanti kita ngelamar ya, daripada nanti sampai meminang, melamar seterusnya, sampai nanti kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga. Ada tolak, ada khulul, ya, ada apa lagi tuh? Macam-macam, nusyud, dan masih banyak lagi. Kita sebagai seorang suami harus mengetahui itu. Supaya apa? Mengetahui itu supaya yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita tinggalkan. Karena terus terang ibadah yang paling panjang dan kita mendapatkan 24 jam yaitu ibadah di dalam pernikahan. Dari kita mengatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan, seterusnya, dari saat itu pahala kita sebagai suami terus berjalan. Terus kemanapun kita berjalan, kemanapun kita pergi, itu kalau kita memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai suami, 24 jam itu pahala terus berjalan. Ya, kita bekerja umpama dari pagi sampai sore, itu pahala terus itu berjalan. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab sebagai seorang suami untuk menafkahi istri kita dan keluarga kita. Begitu juga sang istri di rumah. Jangan dipikir dia tidak dapat pahala. Makanya sebenarnya seorang istri itu tidak wajib bekerja. Kenapa? Karena jihadnya seorang istri di rumahnya. Jihadnya seorang suami dia bekerja. Tapi kalau jihadnya seorang istri adalah di rumahnya. Ketika dia menjaga rumah suaminya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia jaga di rumah, jaga rumahnya. Walaupun dia mati seperti itu, dia mati husnul khatimah. Sehingga perempuan tidak diwajibkan untuk terlalu banyak beribadah. Makanya kata Nabi, kalau seorang perempuan itu salat dengan yang wajibnya saja, puasa yang wajibnya saja, tapi dia taat dengan suaminya, masuk surga lewat pintu manapun juga. Mau dia mau masuk surga yang mana? Terserah, kata Nabi. Tidak banyak dia beribadah. Dia ibadahnya cuma adalah taat kepada suaminya. Nah, jadi kalau seorang istri, umpama kita lihat istri kita, dia tidak baca Yasin, tidak baca Waqiah, tidak baca apa, tapi dia salat yang wajibnya saja, cuma dia taat dengan kita. Masya Allah, itu surga sudah. Artinya seorang istri yang salehah. Walaupun dia tidak ikut ke sana kemari pengajian, tapi dia taat dengan kita. Masya Allah. Ya, tapi ada seorang istri puasa ini ikut pengajian sama. Seminggu itu berapa kali pengajian? Nggak siang, nggak malam, arisan ini, arisan itu. Datang ustaznya ikut ke sana, datang ini ikut ke sana, kelompok sana. Tapi di rumah kelahi lawan laki, wani benar lawan laki. Apa ini? Ini ibarat kata mengerjakan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Bahaya itu seperti itu. Jadi kita harus memahami itu, mempelajari itu supaya apa? Supaya kita sebagai suami atau ada seorang perempuan tahu hak dan kewajiban masing-masing. Baik, seperti itu. Insya Allah nanti tanggal 2 Juni kami akan mengadakan acara wisuda di pesantren.
wisuda di pesantren. Kami mengundang para jamaah agar bisa menghadiri, ya Bapak Ibu bisa menghadiri acara tersebut. Dan siapa yang kepingin berumrah dan hadir di waktu itu, kami buka harga spesial. Tapi yang hadir ya waktu acara nanti, kita membuka harga spesial 27 juta. Diskonnya berapa? Ya. Jadi yang ingin berangkat umrah di bulan September atau yang lainnya, ya. Jadi kalau ingin harga 27 juta, ada lagi yang paling murah sudah. Paling murah sudah 27 juta. Pelayanannya sama, pesawatnya ya sama, hotelnya sama, punya yang kelas-kelas, tapi harga 27 juta, maka hadir di acara wisuda itu. Apabila mendaftar di hari itu, maka kami terima. Ya, tapi kalau seandainya nggak hadir, harga 20 juta tapi nggak hadir waktu wisuda, waktu perpisahan santri, kami tidak terima. Ya, jadi yang ingin berumrah dengan harga 27 juta bisa menghadiri wisuda santri kami di tanggal 2 Juni 2024 hari Ahad, ya seperti itu. Kami undang semuanya. Semoga bermanfaat, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.